Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Asari Basri dengan NIM 19920420004. Prodi Pendidikan Akuntansi kelas B angkatan 2019 dari Universitas Negeri Makassar. Di sini saya akan membawakan mata pelajaran hari ini mengenai akuntansi keuangan kas kecil atau PTKes. Mata pelajaran akuntansi keuangan ini memiliki tujuan yaitu satu, untuk mengetahui mengenai pengertian kas kecil, yang kedua tujuan dari kas kecil, yang ketiga metode yang digunakan dalam pencatatan kas kecil, dan langkah-langkah dalam pengelolaan kas kecil. Sampai di sini ada yang tahu kas kecil? Kas kecil atau PTKes adalah aset keuangan yang digunakan untuk keperluan pengeluaran dalam jumlah kecil. Entitas tidak menggunakan cek karena tidak efisien, sehingga PTKes ini juga merupakan dana yang digunakan untuk pembiayaan operasional perusahaan yang berkaitan dengan aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan. Tujuan dari kas kecil yaitu satu, menangani masalah perlengkapan atau perbekalan kantor yang dialami oleh suatu bagian kantor. Yang kedua, menghindari cara pembayaran yang tidak ekonomis, juga tidak praktis atas pengeluaran yang jumlahnya relatif kecil dan mendadak. Yang ketiga, meringankan beban staf atau karyawan dalam memberikan pelayanan secara maksimal kepada pelanggan, juga termasuk kepada relasi bisnis pimpinan. Yang keempat, mempercepat aktivitas atasan yang menggunakan dana secara mendadak dan juga tidak terencana sebelumnya. Di dalam pencatatan metode kas kecil ini menggunakan dua metode, yaitu satu metode inverse atau biasa disebut dengan dana tetap, dan yang kedua metode fluktuasi atau dana yang berubah-ubah. Metode yang pertama yang kakak jelaskan di sini adalah metode inverse atau inverse fund method. Adalah metode pembukuan kas kecil di mana rekening kas kecil jumlahnya selalu tetap, dengan ciri-ciri pengisian dana kas kecil dilakukan dengan penarikan cek yang sama jumlahnya dengan dana kas kecil yang telah digunakan, sehingga jumlah dana kas kecilnya kembali kepada jumlah yang telah ditetapkan semula. Yang kedua, menggunakan metode fluktuasi atau fluctuating fund method adalah metode pengisian dan pengendalian kas kecil, di mana jumlah kas kecil akan selalu berubah-ubah atau sesuai dengan kebutuhan transaksi, dan juga biasa metode ini digunakan berulang-ulang setiap kali melakukan transaksi di dalam perusahaan, sehingga memiliki ciri-ciri pembukuan dan pengisian kembali dana kas kecil dicatat di debit, yaitu sebagai akun kas kecil. Yang kedua, bukti pengeluaran kas kecil dicatat di dalam buku jurnal kas kecil dengan mendebit akun yang dilakukan di dalam perusahaan itu, sehingga kreditnya yaitu kas kecil. Yang ketiga, besarnya jumlah dana kas kecil yang disediakan berfluktuasi disesuaikan dengan perkembangan kegiatan pembagian pemakai dana. Pencatatan kas kecil dapat dilakukan dengan menggunakan dua metode seperti kakak yang tadi jelaskan. Berikut ini penjelasan juga mengenai dua metode itu beserta dengan contoh transaksi dan jurnalnya. Satu, untuk metode inverse. Seperti yang dijelaskan tadi, suatu perusahaan akan menentukan dana kas kecil yang kemudian dana akan dicairkan dari bank untuk mengisi kas kecil. Kas kecil kemudian akan digunakan untuk membayar pengeluaran. Setelah itu dana kas kecil akan semakin sedikit sehingga perlu untuk dilakukan penambahan dana kembali. Jumlah dana yang ditambahkan adalah senilai pengeluaran yang sudah dibayarkan. Dengan demikian
jumlah dana kas kecil akan selalu tetap. Disinilah yang disebut dengan metode inverse atau inverse fund method atau dana tetap. Perlu diingat juga jika melakukan pencatatan dengan metode inverse ini untuk mengumpulkan seluruh bukti pembayaran dari seluruh pengeluaran yang telah dilakukan oleh perusahaan. Itu penting karena metode ini penggunaan kas kecilnya tidak dicatat setiap terdapat pengeluaran, tetapi pencatatan dilakukan pada saat pengisian kembali dana kas kecil dan harus disertai dengan bukti pembayaran. Metode inverse ini memiliki beberapa kelebihan, yaitu efisien dalam waktu. Mengapa? Karena pencatatan pengeluarannya hanya dilakukan saat pengisian dana, dan juga pengeluaran juga bisa diketahui secara lebih terperinci, juga dan itu pula selain memiliki kelebihan pasti juga mempunyai kekurangan. Seperti pencatatan pengeluaran hanya dilakukan hanya satu kali pada saat pengisian dana kas kecil, maka saldo kas kecilnya tidak selalu terupdate. Ini contoh transaksi dengan jurnalnya. Misalnya di tanggal 5 Desember 2018 perusahaan X menginvestasikan dana untuk kas kecil sebesar 5 juta. Maka di dalam pembentukan dana kas kecilnya ini dengan akun dana kas kecil pada kas sebesar 5 juta, dan di tanggal 28 Desember 2018 dibayar biaya pengiriman dokumen sebesar 3 juta, ATK 1 juta, dan biaya konsumsi 1 juta. Maka di dalam pengisian kembalinya itu muncul semua akun-akun saat pengisian kembali, seperti biaya kirim dokumen sebesar 3 juta di debit, alat tulis kantor 1 juta di debit, konsumsi 1 juta di debit, dan kasnya 5 juta karena dia mengurangi saldo kas perusahaan. Jika ada adik-adik tidak memahami kakak menjelaskan, bisa di komentar. Yang kedua, metode fluktuasi. Pencairan dana kas kecil yang diperhitungkan menggunakan metode fluktuasi sama dengan yang diaplikasikan pada metode inverse. Perbedaannya di sini terletak pada saldo kas kecil, karena saldo kas kecil untuk metode inverse akan selalu tetap, sedangkan metode fluktuasi ini akan berubah-ubah sesuai dengan nilai uang yang diisikan kembali ke dalam kas kecil. Hal ini berarti nilai uang yang diisikan kembali tidak harus sama dengan biaya yang sudah dikeluarkan, tetapi itu lebih besar atau lebih sedikit. Pencatatan pengeluaran pun berbeda, di mana pada metode ini pencatatannya langsung dilakukan setiap kali ada pengeluaran. Setiap pengeluaran langsung dicatat dalam buku besar yang merupakan buku utama sebagai dasar pencatatan di dalam seluruh transaksi keuangan. Kondisi ini tentunya sangat bermanfaat karena mengetahui setiap saat saldo untuk kas kecilnya. Penanggung jawab pun bisa langsung melakukan pengisian kembali pada saat diketahui saldonya sudah menipis. Pengisian dananya juga dapat dilakukan segera tanpa harus menghitung total pengeluaran terlebih dahulu. Metode fluktuasi ini punya beberapa transaksi, seperti di tanggal 5 Desember 2018 saldo awal kas kecil sebesar 5 juta, 8 Desember 2018 dibayar biaya pengiriman dokumen sebesar 2 juta, tanggal 15 bulan 12 2018 dibayar ATK alat tulis kantor sebesar 1 juta, tanggal 21 Desember 2018 dibayar biaya konsumsi sebesar 1 juta. Metode fluktuasi ini sesuai dengan transaksi yang tadi, maka jurnalnya yang pertama pembentukan kas kecil sebesar 5 juta dengan akun dana kas kecil pada kas. Di saat pembayaran biaya dokumen di tanggal 8 itu dengan akun biaya
kiriman dokumen pada kas kecil sebesar 2 juta sesuai dengan transaksi yang tadi. Sama juga ini pembelian alat tulis kantor pada kas kecil sebesar 1 juta, pembelian konsumsi atau biaya konsumsi pada kas kecil sebesar 1 juta. Maka di saat pengisian kembali dana kas kecilnya itu kas kecil pada kas sebesar 4 juta. Mengapa 4 juta? Karena biaya kiriman dokumen 2 juta ditambah pembelian ALTK 1 juta ditambah biaya konsumsi 1 juta, maka total keseluruhannya sebesar 4 juta. Di sini langkah-langkah pengelolaan kas kecil. Langkah-langkah dalam pengelolaan kas kecil ini ada 4. Yang pertama, menetapkan batas saldo kas kecil. Dari awal dibuat akun kas kecil, pihak manajemen harus menetapkan saldo kas kecil yang telah disesuaikan dengan kebutuhan operasi usaha dalam jangka waktu tertentu. Di sini juga menggunakan 2 metode seperti metode inverse dan fluktuasi. Untuk metode inverse, di mana saldo kas kecilnya selalu tetap sebesar jumlah saldo yang sudah ditetapkan. Biasanya pada akhir periode, kasir kas kecil akan meminta pengisian kembali kas kecil sejumlah yang sudah dikeluarkan. Dengan demikian, pengeluaran kas kecil baru dicatat pada saat pengisian kembali. Metode kedua yaitu metode fluktuasi, di mana saldo kas kecilnya tidak tetap, namun berfluktuasi sesuai dengan jumlah pengeluaran kas kecil. Langkah kedua yaitu menentukan kasir kas kecil. Ini juga penting karena kasir kas kecil ini menangani transaksi kecil yang sifatnya rutin. Tidak semua juga personal dapat menempati posisi ini, karena posisi ini juga memiliki beberapa kriteria yang harus dipertimbangkan, seperti menguasai dasar-dasar akuntansi, mampu menghandle transaksi dalam jumlah kecil, jujur, konsisten, dan mampu menguasai program komputer seperti Excel. Di sisi lain, pihak manajemen sebaiknya juga memberikan training sebelum menempati kasir melalui tugasnya, karena alangkah baiknya kita memberi arahan prosedur pengisian kembali kas kecil hingga cara rekonsiliasi kas kecil serta prosedur pembelian. Langkah yang ketiga yaitu pengisian kembali kas kecil. Setelah menentukan batas saldo dan metode pencatatan kas kecil, selanjutnya financial controller memerintahkan pengisian kembali kasir umum untuk menarik kas dari bank, kemudian uang diserahkan kepada kasir kas kecil. Dilakukan perhitungan secara fisik, ada juga bukti yang harus diserah terima, di mana kasir kas kecil menandatangani tanda terima atas dana yang telah diserahkan sebagai tanda serah terima tanggung jawab terhadap dana tersebut. Jika suatu saat nanti saldo kas kecil minim atau menipis, maka kasir kas kecil harus mengajukan permohonan pengisian kembali kepada financial controller. Langkah yang keempat atau langkah yang terakhir yaitu kasir kas kecil hanya diperbolehkan melakukan pembayaran kas kecil untuk permohonan pembayaran atas pembelian yang sudah disetujui oleh financial controller. Kasir kas kecil harus membuat bukti pengeluaran kas kecil untuk setiap pengeluaran yang ditandatangani oleh penerima dana. Kemudian transaksi dicatat dalam buku kas kecil dan bukti pengeluaran harus disimpan dan diarsip di dalam suatu perusahaan atau organisasi. Itulah tadi materi yang kakak sempat bawakan hari ini. Semoga apa yang kakak bawakan hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Dan tidak lupa pula semua tugas yang hari ini kakak share di Google Classroom. Materinya sama dengan kas kecil. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.